Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa lima syaikhihi wa lima syaikhina amin. Babud dhahiyati wal aqiqati. Adapun ini yaitu bab menerangkan tentang hukum-hukum kurban dan hukum-hukum aqiqah, kekah kata orang kampung. Ad-dhahiyatu sunnatun muakkadatun fi jami'il jihati. Adapun kurban yaitu hukumnya sunnah muakkad fi jami'il jihati, pada seluruh sisi-sisi, yakni seluruh penduduk daerah-daerah. Wa yazidu ta'akkuduha fi haqqil hujjaji bimina. Dan tambah oleh muakkadnya korban pada haknya orang-orang yang berhaji bimina, di Mina motongnya. Wa yadkhulu waqtuha idza tala'ati syamsu wa madha zamanun yasa'u salatal aidi wa khutubataihi. Dan masuk oleh waktunya kurban apabila terbit oleh matahari dan berlalu oleh satu waktu yang memuat akan sholat id dan dua khutbah id. Wa yastamiru adaan ila ghurubi syamsi akhirat ayyamit tasyriqis salasati. Dan terus menerus waktu kurban sebagai adat bukan qada sampai terbenam matahari pada akhir hari tasyrik yang 3. Faman dhabaha dhahiyatahu qabla dukhuli waqtiha lam taqa' lahu dhahiyatan. Siapa orang yang menyembelih akan hewan kurbannya sebelum masuk waktunya, maka tidak jadi kurban itu baginya sebagai kurban. Wa kadza man dhabahaha ba'da khuruji waqtiha. Seperti ini tidak jatuh, yaitu orang yang menyembelih akan kurbannya sesudah keluar waktunya, illa idza nazara dhahiyatan muayyanatan aw dhahiyatan fi dhimmatihi. Kecuali apabila nazar oleh seseorang akan kurban yang tertentu atau kurban pada tanggungan dia, summa ayyanal mandura, kemudian menyatakan menentukan oleh dia akan yang dinadarkan, wa akharat dhabha, dan menunda ia akan penyembelihan, hatta kharajal waqtu, sehingga keluar oleh waktu, fa innahu yalzamuhu ba'dahu, maka sesungguhnya dia yaitu wajib akan menyembelih, oleh dia akan menyembelih sesudah keluar waktu. Wa yakunu qada'an, dan ada oleh penyembelihan itu sebagai qada'. Wa yahrumu ta'khiru dzabhil wajibati an waqtiha bila udrin, dan haram oleh menunda
penyembelihan kurban yang wajib dari waktunya bila udrin dengan tanpa udzur. Segini kita bedah. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, malam hari ini kajian kita tentang kurban dan akikah. Kurban, berbicara kurban, saudara, maka kita berbicara tentang definisi kurban. Kedua, berbicara tentang hukum kurban. Ketiga, kita berbicara tentang waktu kurban. Kemudian keempat, berbicara tentang hewan kurban dan syarat-syaratnya. Berikutnya berbicara tentang bolehkah dimakan hewan kurban itu oleh si pengurban atau tidak. Kemudian berbicara tentang bagaimana cara mendistribusikannya. Kemudian berbicara adab-adab penyembelihannya. Inilah diantara materi-materi yang tertuang pada kitab kita ini tentang kurban. Kurban, saudara, definisinya adalah ma yudbahu minan na'ami fi waqtin makhsusin taqarruban ilallahi ta'ala bisyaraita makhsusatin. Yang namanya kurban adalah hewan ternak yang berkaki 4, hewan ternak yang berkaki 4 yang disembelih pada waktu yang ditentukan dengan niatan semata-mata ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan syarat-syarat yang ditentukan. Ini namanya kurban. Jadi kurban itu hewan ternak yang berkaki 4 yang sah untuk zakat. Jadi hewan ternak yang berkaki 4 yang sah untuk zakat, yang disembelih pada waktu yang ditentukan, pada waktu yang ditentukan dengan niatan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah dengan syarat yang ditentukan. Itu kurban. Jadi kurban itu, saudara, adalah hewan ternak, pakai hewan. Ada orang karena dia masa pandemi, jadi kasihan orang-orang banyak yang dirumahin. Dari perusahaannya duit yang buat beli sapi, kira-kira sapi berapa ya? 30, baik. Kita ambil contoh 30 juta, dia mau bagi duitnya aja kepada 30 orang.
Jadi seorang sejuta. Jadi niatnya korban. Jadi daripada daging dia duitnya aja. Karena orang pada susah. Bagi duit sejuta 30 orang. Jadilah 30 juta. Niatnya korban. Jadi nggak kira-kira korbannya? Hah? 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 Kenapa nggak jadi? Bukan hewan, namanya dia sedek, bukan kurban. Namanya dia bukan muslim. Kalau muslim tuh maknanya pasrah. Pasrah tuh maknanya mau diatur. Kalau dia ngatur-ngatur. Jadi agama diatur dia, bukan dia diatur agama. Kan definisi kurban hewan ternak yang disembelih. Kalau itu mah bukan hewan ternak, bagi duit, namanya sedek. Korban mah kagak sah, kagak jadi, sebab bukan hewan ternak. Begitu. Ada orang nernak cupang. Ada nggak yang nernak cupang? Nggak ada. Oh banyak. Dia ngorbannya pakai cupang. Jadi nggak korbannya? Emang apa? Nggak berkaki. Iya, nggak berkaki, nggak jadi. Berapa harganya? Mahal. Iya. Jadi kita nggak ngomongin harga ini, ngomongin kurban. Ada orang nernak ayam, dia mau ngorban ayam, jadi nggak? Kan hewan ternak, kakinya dua ya, nggak jadi nernak. Ada orang nernak kuda, nernak kuda, dia mau ngorban kuda Idul Adha, jadi nggak? Ada orang nernak kuda, dia mau ngorban pakai kuda, jadi enggak? Ini timbang semasjid Muflihun aja enggak kompak, gimana senegara? Pantas muslim lemah melulu ini. Ada orang nernak kuda, mau ngorban Idul Adha pakai kuda, jadi enggak? Kenapa enggak? Unta juga enggak umum di kita, kalau dibagi enggak umum. Ini bukan berbicara umumnya. Kalau alasan umum, nantinya ada orang ngurban unta, kagak jadi, gara-gara nggak umum. Jadi bukan umum, bukan menjadi alasan. Jadi ada orang ngorban pakai kuda, dia nernak kuda, ngorban pakai kuda, jadi enggak? Jadi enggak?
Kenapa jadi? Coba catatannya apa kurban? Catatannya coba. Coba catatannya biar paham. Coba catatannya dibaca. Catatannya. Coba dibaca catatannya. Baca. Ayo dong baca biar kedengeran sayanya. Hewan ternak kurban adalah hewan ternak yang berkaki 4 yang sah untuk zakat, yang disembelih. Coba catatannya bunyinya begitu enggak? Coba baca. Coba ulangi. Enggak, biar benar, bukan untuk ditertawakan. Tapi biar benar catatannya. Coba ulangi lagi. Kurban adalah hewan ternak yang berkaki 4, yang sah untuk zakat, yang disembelih pada waktu dengan syarat-syarat. Iya. Catatannya begitu enggak bunyinya? Ulangi coba catatannya. Coba ulangi. Biar enggak salah. Kurban adalah hewan ternak yang berkaki 4 Oh iya, nggak ada catatannya berarti itu. Itu yang jadi salah tuh jawabannya. Ditulis, kurang itu definisinya. Hewan ternak kurban adalah hewan ternak yang berkaki 4 yang sah untuk zakat. Yang berkaki 4. Iya udah tuh. Iya, yang berkaki 4 yang sah untuk zakat. Susunan tulisannya begitu. Ulangi. Kurban adalah hewan ternak yang berkaki 4 yang sah. Iya. Nah. Iya. 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 Saya ulangi. Itu jangan keluar dari yang dicatat. Makanya perlu kita mencatat. Telinga kita ini kurang untuk merekam. Tangan kudu ibadah. Kalau memperhatikan itu nggak bakalan bingung jawabnya. Begitu. Asal memahami kurban itu apa gitu. Jadi timbul pertanyaan, ada orang nernak kuda. Lalu Idul Adha motong kuda. Sah enggak? Kenapa? Kalau enggak wajib zakat. Enggak ada kuda wajib zakat, enggak ada. Yang wajib zakat itu kambing, sapi, kebo, unta, wajib zakat. Itu begitu. Jadi begitu. Makanya catatannya enggak boleh kurang. Kurang bakal salah jawabannya. Ada orang ngorban kuda. Jadi enggak? Hewan ternak bukan? Hewan ternak. Kakinya berapa? 4. Kenapa enggak jadi? Enggak wajib zakat. Dalam bab zakat kagak ada zakat kuda, enggak ada. Begitu. Enggak ada. Kalau orang dagang kuda entar itu lain, zakat dagang, begitu. Waktunya ditentukan, yaitu 4 hari. Waktunya 4 hari, tanggal 10,
11, 12, 13. Itu waktunya. 4 hari. Yakni nanti paparannya, biar singkatnya dulu. Waktunya begitu. 10 Dzulhijjah, yakni Idul Adha plus 3 hari sesudahnya. 10, 11, 12, 13. Kalau lebaran nih besok hari apa nih? Rebo. Jadi mulai besok, kalau lebaran besok tuh tanggal 10-nya nih, nanti ada diatur di depan tuh. Anggap jam 8 gitu. Rebo, terus malam Kamis, hari Kamis, malam Jumat, hari Jumat, malam Sabtu, hari Sabtu. Habis sampai menjelang maghrib tuh. Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu. Itu namanya waktunya. Namanya waktunya. Waktunya. Begitu. Tanggal 10, 11, 12, 13. Ntar diatur tuh batas-batas syarat waktu. Seumpama nih, ini kan masih Syawal. Kita ngaji nih, mau berakhir Syawal. Kita ngorban sekarang, motong sapi. Sekarang niatnya korban. Motong sapi sekarang, malam ini. Niatnya korban. Jadi enggak? Kenapa? Belum waktunya. Walaupun sapi. Begitu. Belum waktunya. Jadi kudu pada waktunya. Teman saya, Pak Haji Rahmat, orang Rangkas Bitung, orang Pandeglang. Dia kerjaannya dagang sapi, dagang daging, jagal. Idul Adha, anggap besok Idul Adha nih, besok. Dia motong sapi. Jadi kurban enggak? Hah? Kenapa? Hah? Iya, niatnya dagang. Iya. Kan niatnya tadi udah tuh. Dia mah bukan niat kurban, niatnya dagang, niatnya ibadah. Kan tadi bilang definisi kurban hewan ternak berkaki 4, sah buat zakat, disembelih gitu, waktunya ditentukan, niatnya ibadah. Kalau dia motong sapi jadi kurban enggak? Kenapa? Dagang niatnya, walaupun di Idul Adha, karena enggak niat ibadah, mendekatkan diri kepada Allah dengan syarat-syarat dan aturannya nih nanti di depan. Itulah kurang lebih definisi kurban. Lalu apa hukum kurban? Begitu. Apa hukum kurban? Hukumnya. Nah, di sini dijelasin. Ad-dhahiyatu sunnatun muakkadatun. Kurban itu hukumnya sunnah muakkad. Sunnah hukumnya sunnah. Di dalam madhab Syafi'i, kurban itu sunnah.
Begitu madhab Hambali dan madhab Maliki. Berbeda dengan madhab Abu Hanifah. Kalau Imam Abu Hanifah mau ngorban itu wajib. Hukumnya wajib. Imam Abu Hanifah itu wajib. Kalau enggak ngorban dosa wajib. Tapi kalau dalam madhab kita, Imam Syafi'i mengata sunnah. Yang mengata wajib ya ada hadisnya. Begitu. Dari mana begitu? Jadi dari Quran. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami berikan kepadamu nikmat-nikmat yang banyak. Karena itu sholatlah dan ngorbanlah. Ini perintah. Kalau perintah wajib. Begitu kata beliau. Sehingga ngorban itu wajib. Kedua, dari hadis Nabi, man wajada sa'atan li an yudhhiya falam yudhhi fala yaqrabanna musallana. Kata Nabi, siapa orang yang memiliki keluasan rezeki untuk bikin korban lalu kagak ngorban, maka jangan deketin tempat ibadah kami. Deket aja jangan, apalagi masuk. Ini diancam, berarti ngorban tuan. Begitu kata Imam Abu Hanifah, diancam, jangan deketin, masuk apalagi, sebab bukan bagian dari kami. Begitu. Tapi kata Imam Syafi'i, ada hadis dalam Muslim, Imam Muslim meriwayatkan, jadi idza dakhalal usyru min dzilhijjah fa arada an yudhhiya, apabila bulan Dzulhijjah udah masuk 10 pertama, yakni 1 sampai 10, yakni bulan Dzulhijjah udah masuk. Apabila bulan Dzulhijjah udah masuk 10 pertama tuh 1 sampai 10, lalu kepengen ngorban, maka jangan potong kuku, jangan potong rambut sampai hewan kurbannya disembelih. Kata Nabi, lalu kepengen kalau kepengen tuh wajib enggak? Enggak. Wong kepengen tidak wajib. Cuman hadis tadi penekanan. Maka sunnahnya muakkad. Begitu tuh maknanya, sunnatun muakkadatun. Sunnah muakkad. Quran di surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami berikan kepadamu nikmat-nikmat yang banyak. Fasholli, maka solat Idul Adhalah, wanhar dan ngorbanlah. Hukum solat Idul Adha hukumnya sunnah, berarti ngorbannya juga. Nah iya, pemikirannya begitu. Jadi ngorban tuh hukumnya sunnah muakkad,
Sunnah yang sangat-sangat ditekankan oleh agama. Kalau kita ada, jangan ampe kagak ngurban. Kalau ada. Jadi ada tuh berapa? Punya tuh berapa? Karena kalimat ada ini, luas ini umum. Punya itu umum. Orang punya sepeda mah punya motor. Mampuan yang mana? Motor. Yang punya motor punya mobil, mampuan mana? Nah, jadi nggak jelas. Maka ada batasan. Yang disebut mampu ngorban tuh berapa? Yang disebut orang yang mampu ngorban tuh adalah orang yang memiliki harta, orang yang memiliki harta lebih daripada makan anak bininya 4 hari. Orang yang memiliki harta yang lebih daripada ngasih makan anak bini 4 hari. 4 hari itu tanggal 10, 11, 12, 13. Hari Idul Adha dan hari tasyrik yang 3. Yani lebaran kurban ditambah 3 hari yang 3. 4 hari. Biar gampang saya nyontoin, anggap lebaran tuh besok. Hari Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, namanya 4 hari. Seumpama lebaran besok, ini malam kita punya duit 10 juta. Punya duit, nih malam nih, punya duit 10 juta. Iya sekarang nih malam takbiran gitu. 10 juta punya duit. Kita kasih makan anak bini 4 hari. Berapa kira-kira 4 hari? Iya kira-kira aja. Hah? Iya berapa? Taruh berapa orang muflihun, begitu maksudnya. Ini yang ada aja umumnya. Begitu. Hah? Berapa? 1 juta. 4 hari 1 juta. Itu luar biasa. Baik. 4 hari 1 juta. Sesanya berapa? 9 juta. Dapat kambing nggak? Hah? Dapat. Berarti besok Idul Adha orang muflihun yang punya 20 juta enggak ngorban, itu diancam oleh Nabi jangan deket-deketin masjid. Begitu. Ini jangan sampai minta ngorban besok, korban sepi nih. Saya nggak mau ini. Saya berhenti ngajinya ini. Tuh begitu. Orang punya duit 10 juta, potong buat kambing dah seekor, berapa kira-kira? 4 juta, sesa 6 juta, cukup buat jajan bini 4 hari 6 juta. Bu, tuh geleng-geleng gitu. Hah? Oh belum pernah. Iya. Berarti warga muflihun yang punya duit 10 juta Idul Adha enggak ngorban, kata Nabi jangan deket-deketi mas, apalagi mas bukan golongan Nabi. Begitu. Ngorban. Iya. Idul Adha. Tuh begitu tuh.
itu disebut mampu ngorban. Tuh. Disebut mampu seekor dah kambing minimal begitu ngorban. Siapa aja di antara kita yang ngaji punya begitu ngorban. Jadi ukuran mampu ngorban tuh kira-kira berapa? Iya, kira-kira punya duit berapa? 10 juta aja masih gede katanya tadi tuh ya. Masih gede ya? Iya. Jadi berarti 7 juta ya? Masih gede juga dong. Potong kambing 3. Kalau 4 juta kan sisanya 3 juta ya. 4 hari 3 juta ya? Masih kegedean juga ya? Wah, iya. Waduh, kudu ngorban kalau begini, jangan sampai kagak ngorban. Insya Allah begitu. Lah nanti kita tes besok. Nih ngaji ini mau diamalin mau kagak? Kalau kagak berarti saya nggak berhasil, kudu berhenti nih ngaji. Lah kan begitu ya kan? Berarti jangan saya yang harus ngajar yang mudah dipahami begitu. Kalau ini nggak paham begitu. Insya Allah begitu. Lalu ngurban itu kayak haji atau tidak? Kalau haji seumur hidup sekali itu aja. Ngorban gitu. Bang, enggak ngorban. Gua mah udah tahun lalu. Ada enggak yang jawab begitu tuh? Yang mana orangnya? Enggak ngaji. Waduh, repot juga bilanginnya enggak ngaji. Jadi kalau ada yang bilang begitu, boleh kerja di rumah saya. Kerja sebulan berapa maunya kita ikut. Kata dia 5 juta, baik kita gaji 5 juta. Bulan besok dia minta gaji, kata saya udah bulan lalu. Mau nggak dikata begitu? Kenapa kagak? Kenapa kagak mau? Hah? Kenapa? Karena beda bulan. Karena beda. Begitu juga tahun lalu ngorban itu beda rezeki. Syukur tahun lalu. Syukur tahun ini belum begitu. Jangan dikata bang nggak ngurban, gua udah tahun lalu. Ya udah, kalau begitu nggak usah dikasih rezeki, kan udah rezeki tahun lalu, sekarang nggak usah dikasih. Begitu nggak mau. Iya, itu mak syukur tahun lalu, tahun ini belum begitu. Ngorban. Jadi ngorban tuh tiap tahun. Kalau punya. Yang tadi tuh 10 juta. Tiap tahun ngorban. Tahun ini kita, tahun besoknya bini kita, besoknya anak kita, besoknya anak kita, habis muter lagi. Begitu. Yang diterima yang mana ke terserah Allah. Begitu, kayak begitu, ngorban, begitu, ngorban. Nanti bakal ada pertanyaan, Mbak, ditahan aja, iya. Atau langsung saya tutup dulu, jangan, ayo jangan. Kalau jangan diinget-inget aja, ntar ditanya. Biar kaminya tidak putus neranginnya, maksudnya begitu. Ntar dikasih kesempatan bertanya. Kasih kesempatan bertanya. Jadi yang disuruh ngurban ini, yang diperintahkan muslim
Ngurban tuh muslim yang merdeka, yang berakal, yang baligh dan mampu. Gitu. Mampu tuh tadi tuh ukurannya. Tuh yang disuruh ngorban. Muslim, merdeka bukan hamba sahaya gitu. Berakal, tidak gila, dewasa 15 ke atas umurnya, dan mampu. Kalau bocah nggak diperintah, nggak punya duit. Kalau diperintah dari mana ya kan? Kalau dikorbanin kan lain cerita. Begitu. Itu korban. Dalam satu kepala rumah tangga sunat minimal 1 ekor. Kalau punya tuh. Begitu. Ekor aja dah, begitu. Fi jami'il jihad, di negeri mana saja kurban ini hukumnya di perkotaan, di perkampungan, di bepergian, lagi di rumah, sunat kita ngorban. Cuman yang lebih tinggi lagi suruhannya orang yang sedang berhaji. Ada nggak haji tahun ini? Ada. Yang nggak ada berangkat dari Indonesia. Jangan nggak ada. Ada nggak haji tahun ini? Ada. Cuman Indonesia kagak begitu. Bedain. Jangan nggak ada. Haji ada. Iya. Cuman Indonesia nggak berangkat gitu. Nggak berangkat. Apa? Nah, itu wallahu a'lam. Jadi itu begitu. Kalau kita sedang berhaji, sunat kita di Mekah tuh. Habis kita tanggal 10 tuh, kita ngorban. Motongnya di Mina. Di Mina. Ada madzbah di Mina. Motong, artinya di sono motong. Lebih ditekankan lagi. Orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Pun kalau nggak di sono, di sininya dah. Begitu. Kalau haji itu. Tapi lagi sedang melaksanakan haji, lebih dianjurkan untuk ngorban. Yang kagak haji aja sunnah mu'ak, apalagi yang sedang melaksanakan ibadah haji. Begitu maksudnya. Kemudian kapan waktunya? Atau mulai disyariatkannya dulu. Kapan mulai disyariatkan ngorban ini? Mulai disyariatkannya udah tua kurban nih. Sejak Nabi Adam alaihissalam sudah ada kurban. Kurbannya Habil sama Qabil. Populer di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kira-kira 18 abad sebelum Masehi. Ini kurban ini sebagai apa? Ngapa kita yang punya duit 10 juta aja kudu ngorban? Sebagai terima kasih sama Allah. Terima kasih bagaimana? Begini saudara. Kalau waktu itu Nabi Ibrahim nyembelih Nabi Ismail benar-benar disembelih, digorok tuh anak sama baba, itu menjadi alamat kita orang ora ada. Kita orang kagak ada. Kenapa? Udah dipotong sama siapa? Sama baba. Kita syukur. Enggak kita yang dipotong waktu itu. Coba kalau waktu itu Ismail beneran yang dipotong. Itu alamat kita ora ada. Bener enggak?
maka 10 juta dipotong barang 3 jutaan buat korban mah kecil. Jual cupang 1 juga dapat ya. Kecil. Besok rame dah kalau begitu. Insya Allah banyak kalau begitu. Insya Allah begitu. Gimana, setuju? Iya, baik ya, kita setuju aja. Tuh begitu, sebagai syukur. Coba kalau yang dipotong Ismail bebeneran, lah kan kita kagak ada, maka syukur sama Allah, potong tuang kita, potong. Dan yakin dengan dipotong tuh bukan makin dikit, makin banyak. Contohnya rambut kepala. Rambut kepala kita nih, berapa kali dipotong dari dulu sampai nih hari? Udah kakak hitung. Panjang nggak? Panjang. Alis dipotong nggak? Enggak. Panjang nggak? Tuh, ngorban itu biar manjangin duit, biar duitnya banyak. Dengan kita ngorban, cupangnya makin meledak, makin maju, rezekinya makin banyak, usahanya makin maju. Itu udah pasti, udah begitu. Wong syukur kan, la in syakartum la azidannakum. Anda syukur ditambah, kan syukur. Syukur 1 bukan Ismail yang dipotong, sebab kalau Ismail yang dipotong alamat kita kagak hidup, udah kagak ada karena dipotong oleh baba kita. Alhamdulillah kambing, ya udah kita juga ikut syukur merayakan sebagai terima kasih hari di mana nyawa kita di mata agama mahal. Jiwa manusia itu mahal. Hak asasi manusia ada, bukan baru HAM, dari dulu udah ada hak asasi manusia. Cuman Komnas HAM baru. Hak asasi mau dari dulu. Oh iya, manusia itu tak layak dikorbankan untuk semata-mata mendekatkan diri kepada yang disembah. Tak layak. Betapa mahal harga manusia. Begitu. Nah, adapun di kita syariat Nabi pada tahun 2 Hijriah mulai disyariatkan kurban. Diajarin kita suruh ngurban. Inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar. Suruh kita ngorban, kurban. Kapan waktunya? Tadi tuh waktu ngurban itu manakala matahari terbit di hari Idul Kurban, dengan catatan seukuran sholat id dan khutbah kelar sesudah terbit matahari. Biar gampang aja dah, jam 7 tuh, jam 7 itu waktu ngurban. Begitu gitu, tengah 7 sholat id bentar, khutbah bentar, jadi jam 7 jadi tuh sampai 4 hari, yakni ditambah 3 hari sesudah Idul Adha. Kenapa 4 hari? Ini agama kita itu rahmatan lil alamin. Jadi kalau ngorban tuh banyak di Muflihun ada 2000. Jangan dipotong di Idul Adha saja, copot tangannya. Copot tangannya. Iya, dibagi 4 hari begitu. Itu namanya rahmatan lil alamin.
Tapi bukan untuk main-main. Tuh ada kambing di masjidnya ada 4 ekor. Di masjidnya ada 4 ekor di masjidnya. Ngorban ada 4 ekor doang. Dipotong Idul Adha 1. Panitianya dia, bini dia sama anak dia. Bagi lagi. Ntar besok lagi atuh. Panitinya dia, bini dia, anak dia. Habis lagi. Besok atuh panitia dia. Lah menang banyak. Begitu. Bukan begitu, bukan. Bukan begitu. Ya kalau timbang 4 ekor Idul Adha aja, jangan dibagi 4 hari. Kalau banyak bagi harinya. Begitu. Boleh mau siangnya ke, mau malamnya ke, habis lebaran tuh. Malam tanggal 11 boleh, mau siangnya boleh. Sampai terakhir boleh. Tuh, itu waktunya. Kalau nyembelih sebelum waktunya kagak jadi. Kalau nyembelih waktunya habis kagak jadi. Cuman kalau waktunya habis, kalau korban itu nadar masih jadi, cuman dosa. Begitu. Iya jadi. Iya gara-gara lewat waktunya. Nyari kambing murahan kan lumayan ya. Begitu udah lewat kan murahan ya. Begitu. Itu waktunya. Intinya saya mau singkat aja dari kajian ini. Waktunya 4 hari. Haram menunda daripada kita mengorban yang wajib kayak nadar tuh dari waktu. Begitu. Tuh, habis dah tuh materi kita. Segini bacaannya. Buat tanya jawab, tadi mau nanya, monggo dipersilakan. Kalau tidak wasiat, tidak memesan, boleh saja jadi ngorbanin orang tua yang sudah meninggal walaupun tidak wasiat, enggak apa-apa, boleh. Min babil birri, di antara bab bakti anak sama orang tua. Cuman kalau ngorbanin orang tua yang sudah meninggal, kita orang tak boleh makan dagingnya. Iya, tak boleh makan. Ngorban kan beda hukumnya. Hukum nanya ngorbanin yang meninggal boleh, dengan catatan tak boleh makan dagingnya kecuali wasiat. Kalau wasiat masih boleh makan gitu dagingnya. Kenapa enggak boleh begitu? Kenapa? Kalau wasiat boleh. Boleh. Kalau bukan wasiat mah kehendak kita sendiri tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Li ta'adzuril idni, karena sulit minta izin ama yang dikorbanin. Iya, kita datang ke kuburannya, gua korbanin, boleh nggak gua makan dagingnya? Dijawab boleh juga kabur nggak? Iya. Oleh karena itu enggak usah pusing. Islam itu agama yang hebat, mantap, cakep. Segala problem ada solusi, itulah Islam. Tinggal ditukar aja. Siapa kita buat ngorbanin orang tuanya yang udah meninggal? Ustadz Ali juga begitu, ngorbanin buat keluarganya yang sudah meninggal. Tukar aja. Bapak makan punya dia, kan bukan korbannya. Boleh. Islam tuh nggak sempit. Artinya, itu berarti panitianya kagak ngaji, biarin tanggung jawab. Kagak ngaji. Kita kudu syukur berarti sama Ustadz Ali yang minta ngaji ini nih. Begitu, biar benar. Boleh. Saudara atau orang tua masih hidup, dia minta tidak, tapi kita niat mau ngorbanin.
Oh, kalau masih hidup jadi kita kasih aja uangnya atau kambingnya. Kalau enggak, kita izin sama dia. Izin dulu. Minta izin. Iya, umpamanya saudara kita, abang kita, "Bang, saya mau korbanin abang. Bagaimana?" Kata dia jangan, enggak jadi. Kata dia boleh, jadi. Begitu. Boleh. Enggak usah. Boleh. Iya boleh. Kan ini bukan kita, punya dia. Punya dia. Kan punya dia. Cuman asal duit punya kita. Tapi korbannya punya dia. Kita makan dari dia, kan boleh. Kan izin tadi, udah izin. Kalau yang ono izinnya susah izin. Begitu. Jadi jangan makan. Jangan makan. Kalau kita makan, gantiin yang kita makan tuh berapa kilo tuh gitu. Gantiin. Nantinya kalau kepalanya yang kita ambil, ntar kambingnya kagak ada palanya, nyemplung. Gitu. Jadi begitu. Kalau masih hidup, bagi aja uangnya, suruh beli gitu. Boleh. Atau kita izin aja sama kok, kita bakal wakil dia untuk beli. Boleh. Sama-sama. Baik. Waalaikumsalam. Kulitnya kita jual atau kakinya kita jual. Untuk operasi tersebut. Ada beberapa pemahaman, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Menurut saya gimana? Jadi begini, kalau kita ngorban, ini karena masih pembuka ya, semuanya ada sebetulnya penjabarannya ke depan. Daripada materi ini tuh dijelaskan depannya. Jadi kalau kita ngorban, maka kita harus memberi upah pemotongan yang wajar, artinya wajar yang layak untuk daerah itu. Kalau kambing berapa, kalau sapi berapa, begitu. Seumpama kalau di Muflihun, kalau kambing berapa biasanya? 50. Kalau kambing 50. Terus uang kantong kreseknya berapa? Kan uang motong. Nantinya uang kantong kreseknya dari mana? Dari kulitnya. Nantinya menaik kambing gak ada kulitnya. Jadi 50 baik, 50 dulu dah. Kalau 50 umpama. Kalau sapi berapa? Masa sapi kan orang 7. 100. Berarti 700. Berarti kambing 100 juga dong motongnya. Begitu. Kan begitu. Per orang 100. Berarti kalau sapi 100. Berarti kan 100 kali 7. 700 ya. Berarti kambing 100 dong. Iya. Jadi motong uang plastik kan kudu dagingnya kudu dibungkusin. Kudu dibungkusin. Kan plastiknya itu dapat nemu apa dapat beli? Oh, dapat beli. Kalau kita ngorban kudu benar. Ini uang motongnya. Ini uang buat beli plastiknya. Begitu tuh. Ini nih kasih dia tuh karyawan kita. Kita ini bos. Itu yang ngerjain tuh karyawan. Jangan enggak digaji karyawan. Yang mau masuk surga bukan dia, tapi kita yang ngorban, yang pengen masuk
maka kita upahin, beliin dah plastik ya kira-kira 100.000 dah ya, motong 50 sama ini sama kita bengek begitu ya, gitu lagi sodako juga gede ganjarannya dah, gitu. Udah kasih, berarti kalau udah dikasih biaya motong biaya plastik segala macam, berarti kambing itu utuh sebagai korban, termasuk kulitnya sebagai dari kita. Kan udah kita upain. Kalau nggak diupain berarti kulitnya upah, berarti kulit bukan korban. Nanti naik kambing kagak ada kulitnya, gitu. Maka diupahin, motong, upahin, beli kantong dah. Jadi yang wajar kita. Jangan kita jawab begini, gila gue udah ngasih kambing minta duit juga, kagak paham. Begitu kan kita ibadah tuh biar benar, ibadah tuh biar benar. Tapi pakai masker nggak begitu, gila gue udah sholat juga masker beli sendiri, nggak pakai, gila beli juga, ini gila nggak, ini kan peraturan. Kalau sudah ini kambing seekor nih namanya kambing kurban, lalu kulitnya dijual oleh panitia, tapi panitia nggak ngorban nih, artinya bukan juga termasuk anggota boleh saja karena sudah diupahin. Iya, berarti panitia orang itu dia ngambil kulit. Enggak apa-apa. Jangan dipotong kecil-kecil kulitnya. Buat apa? Ngaji kagak, dikepuk-kepuk kagak jadi. Potong kecil-kecil dimakan juga kagak. Bukan begitu maknanya. Jangan kulit itu dijadiin upah, maknanya tolong diupahin lain, begitu. Nah, tambahin kulitmu sebagai sodako, dah kulitnya bagian sodako, kasih panitia. Sodako nggak apa-apa, udah sodako, dijual ya nggak apa-apa. Kan nggak boleh dijual kulitnya ama yang ngorban, ama yang kita ngorban, kulitnya kita jual sama kita, tuh namanya enggak pakai kulit. Kalau kita ngorban, motong sendiri, bagi sendiri, kulitnya juga dibagiin sama orang. Saya ngorban, kulitnya bagi ini sama abah kita ini, lalu dijual, nggak apa-apa. Yang nggak boleh jual mau yang adapun yang dikasih bukan daging korban, kita harus pahami. Ini contoh, yang ngorban abah kita, lalu dibagi nih sama Ustadz Ali, anggap beliau orang miskin begitu loh. Kan banyak yang bagi, ampelah dapat 20 kilo ya kan, 20 kilo beliau jual, boleh nggak? Boleh. Daging kurban bukan, harus paham. Daging korban mah ama yang ngorban, kalau dia mau daging aja namanya, ini harus bisa dipahami. Dibagi daging. Kalau daging korbannya si baba, begitu. Dia mah daging, bagi dia si orang miskin dijual, kagak ngapa. Karena dia mah daging dibagi, bukan kurban, bukan. Kita harus bisa bedakan
mana daging kurban, mana daging saja. Begitu, daging saja, sama aja. Jadi sehingga kita harus bedakan ketika berbicara tadi, apakah si panitia, kalau kita jadi panitia bayar juga, jangan kagak bayar. Siapa aja kalau motong, kalau nitipin tuh di panitia, hatta si panitianya kudu bayar. Kudu bayar. Kalau enggak bayar, ingat kulitnya tuh dia jual tuh bakal masalah begitu. Kan dia ngorban. Palanya yang dijual. Iya apa aja. Iya enggak ada apa. Iya enggak pakai pala. Makanya diupahin dulu. Udah diupahin, ini bagus. Ama yang motong si jagal tuh dapat duit juga, dapat pala juga, sama kaki juga. Girang, emang agama begitu. Kan yang mau masuk surga kita. Si panitia mah boleh jual kaki, jual pala. Kalau tidak ngorban. Iya begitu, iya. Iya, kalau tidak ngorban nggak apa-apa. Begitu. Paham nggak tuh? Iya tuh, begitu. Jadi harus dibedakan. Jadi man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Kata Nabi, siapa orang yang menjual kulit hewan kurbannya? Nyeknya siapa? Nyeknya siapa? Ya kita gitu. Siapa kita yang ngorban ngejual kulit kurbannya. Ngejual tuh ada dua, bisa berbentuknya dia dijual, bisa dijadiin upah, itu juga sama dijual. Kulitnya dijadikan upah, maka dia kagak jadi kurbannya, karena ada satu unsur dari hewan itu tak bernilai kurban, tapi bernilai upah. Begitu. Nanti nih panjangnya bakal ketemu dalil-dalil semua yang saya sampaikan. Kan kita baru judul doang nih ngaji yang dibaca. Belum terus. Atau ngajinya ini lagi nantinya. Hah? Hah? Disambung nantinya nih. Oh disambung. Nggak baik. Tuh begitu. Jadi kalau kemudian si panitia tidak mengorban lalu dijual, nggak apa-apa. Duitnya dibawa kemana? Terserah. Apakah kemudian dimasukin di kantong lagi? Per kantong ada 10.000, ada 20.000, dibalikin lagi. Apakah mau buat kas? Apa sebagiannya buat operasional? Ya silakan saja. Itu bagiannya. Nambahin operasional udah tuh dari upah tuh maksudnya. Buat nambahin, ya nggak apa-apa. Yang penting makanya kalau kita bilang kalau kita jadi penitia, kita juga baik, ini pendapatannya sekian. Jadi kalau kemudian itu kan kita sebagai pengorban, ini kan nanti statusnya jadi panitia, ini kan lain kan, gitu kan. Supaya kita benar. Yang nggak boleh tuh kita menjual kulit kurban. Kulit kurban tuh jangan sampai salah nih. Kulit kurban dari hewan kurban kita. Kalau menjual kulit kurban dari korban orang lain mah boleh. Daging tuh kan suka ribut di TV tuh, dari Istiqlal kemudian dijual daging yang masih miskin, ya nggak apa-apa, mau dijual boleh, mau dimasak boleh lah. Kalau sampai dapat 100 kilo iya nggak apa-apa. Si miskin tuh itu mah sebagai daging dari kurbannya si anu. Dia mau daging aja, daging kambing. Kalau kambing, kalau sapi-sapi tuh harus bisa dibedakan. Jangan sampai salah. Itu mau kulit apa dipotong-potong kecil-kecil. Emang agama sampai kayak gitu-gitu amat. Buat apaan? Sampai pala ini direncah nih pala. Kulit-kulitnya jangan sampai kebuang. Ya enggak begitu-gitu amat. Insya Allah nanti ke depan uraian-uraiannya ada tulisannya. Iya boleh. Boleh. Yang berkurban karena kepengen sama cekernya beli tuh si kurban itu sama panitia. Boleh.
Beli apa tuh? Beli ceker, beli pala, gitu pala. Oh, jadi Yang kuburkan ini. nah, jadi sebetulnya jangan sampai beli, kasih aja. Kasih aja. Jadi begini, nanti nih di depan kalau korban tuh sunat itu, kalau korban sunat kita nih boleh makan. Kita yang ngorban tuh, maka kalau ada orang datang ngurban ke panitia, si panitia itu nanya, abang mau minta apa? Tanya. Apa? Minta paha langsung. Oh iya, Nabi nyuruh kasih. Udah dikasih, masih kurang dia beli kepalanya. Jangan beli, kasih aja. Kata panitia. Kalau daripada Kepala kambing sih nggak apa-apa, ini kepala sapi. jadi begini. Jadi harus dilihat. Kalau orang tuh ngorban sapi ini berapa orang nih? Bertujuh. Ini ada orang 7 orang. 7 orang nih ditanya, ente mau minta apa? Tanya sama dia, pala, maka pala 1 dibagi 7 dia. Begitu. Ini aturannya nih. Jangan yang berlaku nih, dikosongin hatinya biar gampang saya ngisinya. Yang udah nggak begitu, jangan. Dia mau ngambil mana? Jangan yang ini minta pala, ini kaki kanan, ini kaki kiri, ini depan kanan, ini depan, ini badan depan. Nah, habis buat dia aja. Enggak begitu, ini enggak ya. Ntar dulu, nanti prakteknya ini dulu nih, biar benar. Kalau ada orang ngorban sapi, 7 orang nih ditanya. Ini satu sapi nih punya orang 7. Ente mau minta apa? Musyawarah. Begitu, musyawarah minta apa? Hasil musyawarah pala, kasih pala, bagi ber-7. Begitu. Tuh begitu caranya. Saya minta apa? Kasih apa? ber-7. Begitu. Jangan masing-masing. Itu enggak rapi. Satu paha dibagi 7 itu seseorang masih kayaknya pengen malanya nih mau. Nah kalau begini makanya, maka dari orang nih ber-7 nih mau minta apa gitu. Itu paha dibagi 7 tuh udah. Bukan, itu hasil dari 7 orang musyawarah atau dari 1 orang? Dari 7 orang. Hah? Kayaknya dari 1 orang, kayaknya dah 1 orang yang ngomong, yang nggak diajak ditanya. Akhirnya yang itu bukan, itu nggak ditanya, mungkin begitu juga kali. Bener nggak? Iya, nggak begitu. Kumpulin nih ber-7 nih, minta apa? Supaya ini bagiannya dia ini. Begitu. Minta apa? Jangan sampai si A minta paha, si B minta pala, si ini minta paha kiri, minta ini depan, ini belakang, badan lah habis sama dia aja. Begitu. Sama seperti kambing. Kambing kan 1 orang. Maka minta pala kasih. Begitu. Enggak apa-apa. Kan boleh saja. Artinya kalau ampe beli, kasihan dia, kasih aja wong korbannya dia. Nantilah dibahas kita di depan supaya kita bisa benar. Ini kan masih banyak materinya. Hewannya belum, laki apa perempuan. Ini kan belum, umurnya berapa, kalau pengen sah kan belum. Masih banyak. Begitu. Makanya saya tanya, nih ngaji apa malam ini aja apa mau diterusin? Itu yang saya tanya. Kalau diterusin ntar nih terus. Yang ditanya-tanya tuh ada semuanya ini. Apa? Oh terusin. Ini kan usulan bapak kita nih terusin, yang lain kan diem aja tuh takut nggak setuju. Bagaimana ini? Kan kita punya mulut tuh. Kan bingung juga nih, diem nih, apa dia di hatinya nggak setuju, apa setuju, kan bingung. Ini ngaji nih terus apa enggak? Terus. Iya baik. Jadi nanti kita bakal ketemu apa yang ditanya-tanya itu semuanya ada. Iya nanti. Iya. Semuanya berdalil. Gitu semuanya. Iya baik. Jadi sudah. Iya udah kalau sudah mah. Baik dah kalau begitu kita baca Fatihah, duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa dan kesalahan.